Ajit dan Safita datang kemari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa, Sulocana. Serahkan saja pada Dewa. Dia yang akan menjaga kita. Sudah cukup bagiku kalau pertunangan ini berjalan dengan lancar. Tuan Manohar, Iya? sekarang waktu baiknya. Oh. Mari kita mulai upacara pertunangannya. Iya. Vinod. Sekarang orang tua pengantin pria akan memberikan hadiah kepada pengantin wanita. Ambillah sayang, hiasi dia dengan semua hadiah ini. Orang tua gadis harus datang ke sini. Pakaikan baju-baju ini padanya dan bawa dia kemari. Sekarang kakak pria dan kakak ipar wanita harus memberikan hadiah kepada pengantin. Sekarang kakak wanita dan kakak ipar pria memberikan hadiah kepada pengantin. Ayo Archana. Manaf, silakan. Sekarang orang tua pengantin pria harus datang dan menyelesaikan upacara pertunangan ini. Apa kabar Paman? Mana? Gelas Paman. Jadi, Paman belum minum-minum hari ini?
Ini kan pertunangan farsa. Paling tidak, Paman harus minum 2 atau 3 gelas. Dengan begitu, Paman bisa membuka kenangan lama saat pernikahan anak Paman. Benar kan, Paman? Oh, Bubi. Apa kabar, Bibi? Bagaimana perjalanan Bibi masuk penjara? Seharusnya orang sosial Bibi ini bepergian naik kereta ke Haridwar atau Rishikesh, bukan ke penjara. Hah? Bibi sibuk sekali mengunjungi kantor polisi. Iya, itu benar, Bi. Biasa terjadi dan sering terjadi. Biasanya orang miskin itu... Hei! Status siapa yang kau bicarakan? Dasar anak manja kurang ajar. Meskipun kami miskin, tapi kami lebih baik daripada orang sepertimu. Kau mengerti? Manaf, lepaskan ibu. Ibu sudah mencoba untuk menahan diri saat ibu melihatnya di sini. Meskipun sebenarnya ibu sudah tidak suka saat melihatnya di sini, tapi ibu memilih diam. Tapi sekarang dia mencongkel luka ibu. Hal ini adalah batas dari rasa tidak Tenang, punya malu. Kau mengunjungi rumah bordir, minum minuman keras, entah kemana lagi kau pergi. Dan sekarang kau mengenakan pakaian bagus. Apakah bisa kejahatanmu disembunyikan dengan pakaian bagus ini? Padahal sebenarnya kau anak bodoh, penjahat yang sudah menghancurkan semuanya. Bibi. Kau yang diam. Kau yang diam. Hei. Apa maksudmu? Aku mengatakan apa yang harus kau dengar. Apa? Dan ingat, jangan abaikan kejahatan anakmu terhadap anakku. Karena kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kakak Sulochana, kalau kau mengundang orang jahat ini kemari, untuk apa kau mengundang kami? Katakan padaku. Apakah kau lupa kalau dia sudah mencembarkan anakmu? Hah? Kau lupa Tidak. itu? Tapi aku tidak akan melupakan penghinaan yang dialami oleh anakku. Ibu. Cukup, Nyonya Safita. Cukup. Sudah cukup bicaramu. Ajit adalah tamu kami. Oh ya? Aku tidak bisa menerimanya kalau ada orang lain yang menghina tamu-tamu kami. Jangan bicara tentang baik dan buruk. Semua orang tahu. Orang seperti apa kalian ini? Semua orang di sini juga mengingatnya. Itu sebabnya. Ibu. Itu sebabnya Ibu Ajit sudah tidak mau ini. datang kemari. Aku tahu. Inilah yang akan terjadi kalau Ajit datang kemari. Wow, hebat. Dengarkan dia. Kau mengurusi masalah orang lain tapi menutupi kesalahan sendiri. Diam! Dengarkan aku. Kau tidak usah menutupi kalau anakmu itu adalah seorang penjahat rendahan. Kakak Bafna, kau tahu kami kan? Semua orang juga sudah tahu siapa kami. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Tapi yang jelas anak ini adalah penjahat. Dia sudah menghina semua orang. Dan kalian semua orang terhormat. Kalian tidak tersentuh. Hahaha. Tapi kalian tetap melakukan ini. Kalau kalian mau menyimpan orang ini di rumah kalian, maka singkirkan bayanganmu tentang betapa terhormatnya dirimu. Bafna, aku rasa kita harus... Diamlah. Jangan ikut campur. Sekarang aku yang akan memutuskan. Kami orang tua pengantin pria, apa tidak mendapat hormat di sini? Tapi... Kenapa aku harus diam saja dan menerima penghinaan seperti ini? Kami adalah tamu di sini dan yang akan menikah adalah anak kita. Orang biasa? Tapi Ibu... Satis, jangan mencoba menjelaskan apapun. Sekarang ini aku bicara tentang harga diri. Kau mengerti? Kau benar Kakak Bafna. Bibi, Kita harus sudah. selesaikan masalah ini sekarang juga, saat ini Ayo. juga. Orang seperti ini tidak pantas kita undang. Sudah Kak Bafna. Lupakan saja yang terjadi. Tidak bisa Kak Sulochana. Aku menerima semuanya sampai saat ini itu karenamu. Tapi sekarang tidak lagi. Pertunangan hanya akan terjadi kalau Nyonya Safita minta maaf pada tamuku Ajit. Apa? Aku katamu minta maaf pada orang jahat itu? Tidak akan. Kakak, ini adalah rumahmu. Dan kami tidak pintar membuat keributan seperti dia. Aku tidak akan bicara lagi. Sekarang kaulah yang berhak untuk bicara dengan orang itu. Aku minta sekarang juga. Kak Safita,
Tolong. Dengarkan aku. Jangan memohon kepadaku. Aku tidak membuat kesalahan apapun. Jadi aku tidak akan minta maaf. Mengerti? Aku tidak merasa sudah melakukan kesalahan. Dan aku tidak takut pada siapapun karena aku tidak bersalah. Hei, wanita tua! Diam! Diam! Tutup mulutmu! Ajit, Aku tidak akan menerimanya lagi, mengerti? Aha. Karena orang miskin bodoh sepertimu seharusnya. hentikan. Sudah mereka. Mana pasal? Apa yang kau katakan? Kau keterlaluan! Ajit, lepaskan. Dia berani sekali kau! Pergi! Sudah, Ajit, sudah. Hentikan. Hei, Ajit, Sudah, hentikan. Pergi dari sini! Tidak, sudah. Pergi! Ajit, hentikan. sudah. Kau tidak pantas di sini. Kau sudah seringkali diberi pelajaran. Seringkali. Sudah, Tapi si bodoh ini tidak mau mengerti juga. Pergi Sudah, dari cukup. sini, mekanik! diam. Sudah, diam. Manaf, tolong ajaklah orang tuamu pulang. Aku mohon pulanglah. Sana pergi! Ayah, Ibu, ayo pulang. Kau lihat itu? Hah? Kau lihat drama dari orang yang pura-pura menghormati kita? Kau lihat kepalsuan mereka? Kami pasti akan pergi. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Aku tadinya tidak mau datang kemari, tapi aku tetap datang karena dia membujukku untuk datang. Dan orang ini menciptakan keributan. Pergi dari sini. Dengarkan aku. Aku bersumpah. Aku tidak akan lagi melihat rumah ini selama aku masih hidup. Aku bersumpah. Ayo Manaf, ajak ayahmu pulang. Ajit, kau tidak apa-apa kan? Tidak, Bibi. Aku baik-baik saja. Tapi, Bibi, kita harus berhenti mengundang orang miskin itu. Karena mereka sama sekali tidak pantas dan sangat memalukan. Dasar mekanik bodoh. Archana, Archana, sayang. kau mau kemana? Mau pulang ke rumahku. Tapi sayang. Ibu, aku tidak bisa tinggal di rumah tempat suamiku. Dan keluarganya dihina seperti itu. Dengar, sayang. Sayang. Tidak, Ayah. Entah apa yang akan terjadi dalam 2 bulan ke depan. Tapi yang jelas aku adalah menantu di keluarga itu. Yang terpenting bagiku adalah menghormati mereka semua. Makanya aku akan pergi dari sini. Jangan Archana. Dengar. Sayang. Satu hal lagi. Semua orang yang hadir di sini tahu apa yang dikatakan Ibu Manas tentang Ajit adalah sebuah kebenaran. Archana! Ajit adalah orang yang jahat. Dan tidak ada yang menyangka kebenaran itu semua. Mungkin orang tuaku tidak berdaya, sehingga tidak bisa mengatakan kebaikan menantu laki-lakinya, padahal mereka sudah mengetahuinya. Tapi ayah, ibu, aku tidak berharap banyak dari kalian. Aku hanya ingin kalian mendukung tentang kebenaran itu. Tapi kalian malah mendukung Ajit. Kalian mendukung orang yang sudah menghancurkan hidup anak kalian dan bukan orang yang membantu anak kalian. Tapi Archana. Tidak, Kakak. Jangan menjelaskan apapun padaku. Aku tidak mau menghina orang tuaku di hadapan semua orang banyak dan membuktikan kebenaran kata-kata mertuaku. Tapi tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi kebenaran. Suara hati mereka semua sudah mati. Aku rasa sudah tidak ada bedanya lagi. Benar ataupun salah bagi semua orang yang ada di sini. Mereka tidak tahu cara mengatakan hal yang benar atau tidak tahu cara menerima kebenaran. Ibu, Kenapa kau kemari? Pulanglah ke rumah ibumu. Pertunangan adikmu ada di sana. Pergilah bersenang-senang di sana. Kami akan ada di sini dan kami akan merenungi penghinaan yang sudah kami terima. Ibu, bagaimana bisa aku di sana? Sementara kalian semua sudah pergi. Dengar, jangan lakukan drama ini di depanku. Jadi, kau sangat terluka, hah? Kenapa tadi kau tidak bicara saat ibumu sudah menghina kami di sana? Ibu, kenapa memarahi Archana, Bu? Cukup. Jangan berkata apapun.
Kau tidak boleh bicara dan kau harus mendengarkan ibu. Katakan pada ibu. Kau berbohong pada ibu dan pergi ke rumah orang itu. Kau ke sana demi gadis ini, kan? Apa yang kau dapat sebagai balasannya? Penghinaan lagi, kan? Hah? Ayo bicara. Dan si artis ini. Kau tetap saja diam saat kami semua dihina di sana. Hah? Dan kau berpura-pura tetap baik di depan semua orang. Tapi kau datang kemari dengan mencoba menunjukkan kebesaran dirimu. Ibu, Hebat sekali. Kau cepat sekali berubah warna. Bahkan kau lebih hebat dari Bunglon. Bunglon saja masih butuh waktu untuk berubah warna. Hah? Ibu, Jangan bicara. Diam saja. Dan aku mohon kepadamu, jangan lagi memanggilku ibu. Kau tahu kan ibumu? Dia ada di Dombivili. Pergilah ke sana dan panggillah namanya. Kalau kau memanggilku ibu lagi, maka hubungan antara ibu anak akan terkutuk selamanya. Aku mohon padamu, hina aku sesukamu, tapi tolong jangan panggil aku ibu lagi. Ibumu datang kemari mengundang kami dengan tangan terlipat. Aku sangat berharap kalian semua bisa datang ke pertunangan anakku. Tapi saat kami ada di rumahnya, ibumu melipat tangannya lagi dan mengusir kami dari rumahnya. Kenapa dia melakukan itu? Aku sering melihat orang bermuka dua dalam hidupku. Tapi yang seperti ibumu, aku tidak pernah melihatnya. Lihai, tidak ada yang seperti itu dalam hidupku. ibuku tidak seperti itu. Dia memang bersalah, Bu. Tapi dia tidak berniat menghina kalian semua. Bukan dia juga yang mengundang Ajit datang. Tapi ibunya Satis. Dialah yang mengundangnya. Aku mengerti, jadi Ibu Satis yang mengundangnya. Tapi tidakkah ibunya Satis tahu tentang kejahatannya Ajit? Katakan! Apa dia mengetahuinya? Katakan padaku. Ibunya Satis adalah kerabatmu juga, kan? Benar, kan? Bukankah kau bertanggung jawab untuk mengingatkannya? Aku akan memberikanmu nasihat gratis. Hentikanlah drama sebagai menantu yang ideal di rumah ini. Jadilah politisi. Kau hebat menipu orang. Aku yakin pasti banyak politisi yang tertipu olehmu. Ibu, apa yang ibu katakan? Bukankah ibu sudah bilang kau diam dan dengarkan saja? Savita, masuklah dan bicara di dalam. Tidak. Aku tidak akan lagi membiarkannya masuk. Dan kalaupun dia mau masuk, aku punya syarat untuk dia. Katakan kalau kau memang setuju. Selama kau berada dan tinggal di rumah ini, maka kau tidak akan boleh berhubungan untuk urusan apapun dengan keluargamu. Dan mereka juga tidak boleh datang menemuimu kemari. Kalau kau menerima syaratku, baru kau boleh masuk kemari. Kau menerimanya? Kau bisa terima itu? Kenapa ibu bicara seperti itu? Sudah ibu bilang jangan ikut campur. Diam saja. Jangan bicara apapun. Katakan. Kau menerimanya? Ayo katakan. Apa yang kau pikirkan? Katakan. Apa kau menerimanya? Iya. Aku menerimanya. Oh, wah, 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 wah. Kau memang gadis yang bijaksana. Masuklah. Aku akan menyuapimu roti dan mentega. Ayo masuklah, roti dan mentega. Tuan Manohar, Ya,
Kita harus selesaikan pertunangan ini. Tapi, bukankah Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi yang aku tahu, kita sama sekali tidak boleh mempertaruhkan kehidupan anak kita untuk kehormatan orang lain. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita harus melupakannya dan melanjutkan hidup kita. baiklah, terima kasih. Ayo. Yang dilakukan ibumu itu tidak benar. Untuk apa ibumu mengundang Ajit kemari? Aku setuju Farsha. Yang terjadi memang tidak benar. Dan aku juga sangat menyesalinya. Dan aku juga tidak mau kebahagiaan hari ini hancur karena itu. Ini hari yang sangat istimewa untuk kita, Farsha. Ini bukanlah tentang itu. Ini bukan tentang saat ini atau masa depan. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah tentang salah dan benar. Kami harus memberi makan orang yang sudah menghancurkan hidup kakakku. Hanya karena dia adalah tamu ibumu. Kalau terserah kepadaku, maka mungkin aku akan menampar Ajit dan melemparnya keluar dari rumah ini. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun, karena aku juga tidak berdaya. Di satu sisi ada ibumu, dan di sisi lain ada orang tuaku. Itu sebabnya aku hanya bisa melihat semuanya dalam diam. Tapi kau tahu, sekarang aku tidak bisa memaafkan diriku. Sebab karena masalah ini, kakak iparku harus pergi. Dikarenakan seorang pria murahan yang tidak merasa kalau dia sudah bersalah. Kakakku, yang sangat berarti bagiku, tidak bisa menjadi bagian dari pertunanganku. Hari ini ibu membuatku tidak berdaya. Aku tidak akan bisa melupakan itu. Aku juga tidak berdaya, Farsha. Tapi Ini bukan tentang kalau ataupun tapi. Satis, hanya kaulah orang yang bisa membuat ibumu menyadari kesalahannya. Dan aku ingin kau melakukan itu. Aku mohon. Tidak ada apapun di piringmu. tidak. Berikan, aku akan ambilkan sesuatu. Ayo, Iya, silakan. iya, iya. Tolong maafkan kami. Apa yang kau katakan, Kak? Yang berlalu biarlah berlalu. Lupakan semuanya. Aku juga sudah melupakannya. Kebahagiaan kita itulah yang terpenting. Lagi pula tidak boleh menyimpan kemarahan kepada kerabat kita untuk kesalahan orang asing. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku lupa mengatakan sesuatu. Besok festival Holi. Dan setiap tahun kami merayakan Holi dengan meriah. Dan besok aku sudah mengatur sebuah perayaan. Aku ingin kalian semua datang ke acara perayaanku itu.
Iya, tentu saja kami akan datang. Kak Rasika, kau juga harus datang. Ajaklah Ajit, aku akan sangat senang. Iya, Kau juga datang ya. Aku pergi dulu, Kak. Aku sudah menjawab semua pertanyaan ibu. Tapi aku tidak mau mengatakan apapun. Karena orang menjelaskan kepada orang yang mau mengerti, Bu. Tapi ibu tidak mau mengerti sedikit pun. Benarkah? Tapi aku ingin mengatakan satu hal. Bahwa keluarga Archana masih sangat penting bagiku. Kami mungkin sudah tidak ada hubungan, tapi ikatan itu masih ada. Itu saja. Aku rasa aku tidak perlu mengatakan apapun lagi, Bu. Jangan mencari pembenaran. Kemari. Lihat. Lihat dia baik-baik. Lihat. Sebentar lagi kau akan menikahinya. Kalau dia sampai tahu bahwa kau pergi ke rumah Archana, maka... Srafani tahu, Bu. Aku bahkan meminta izinnya. Dan menghadiri pertunangan Farsa di rumahnya adalah tanggung jawab moralku. Aku rasa ibu juga harus mengerti hal ini, Bu. Farsa, tenanglah. Dan dengarkan aku baik-baik. Kita semua tahu Ajit bersalah, tapi bagi kami, masa depanmu lah yang terpenting, Farsa. Dan untuk apa kau menyakiti orang yang akan tinggal bersamamu seumur hidupmu hanya untuk membalas dendam kepada Ajit? Apa itu yang kau mau, Farsa? Tapi Kak, Farsa, kau... dengarkan. Hari ini kau bertunangan dengan keluarga itu, dan sekarang kau bagian dari keluarga itu. Ini acara pertamamu di rumah mereka setelah pertunangan kalian, dan tidak akan terlihat bagus kalau kau tidak datang. Vinod benar sekali. Dengar Farsha, di satu sisi ada Satis dan keluarganya. Di sisi lain ada Ajit. Iya. Aku mohon, sekarang kau harus memutuskan mana yang lebih penting bagimu. Farsa, dengar sayang. Demi masa depanmu, kau harus mengabaikan Ajit. Itu yang kita lakukan. Dan ayah tahu, kau gadis yang cerdas. Sisanya, sekarang terserah kau saja sayang. Kau yang mengambil keputusan itu. Dan dengar Farsa, jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Acaranya besok malam. Aku hanya ingin kau mengambil keputusan yang tepat untuk hidupmu sendiri, Farsa. Begitukah? Kalian semua ingin mengabaikan masalah? Tapi menurutku kita harus mencari solusinya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus ada di hadapan kita. Katakan pada ibu, nak. Apakah kau memang mengizinkan Manaf untuk pergi ke rumah Archana? Ibu, aku... Tidak. Ibu tidak punya waktu mendengarkan ceritamu. Jawab saja iya atau tidak. Karena ibu baru saja melihat adegan yang bagus tadi. Iya atau tidak? Iya. Hari itu di saat Archana dan Manaf duduk di hadapan Dewa Satyanarayan, kau juga menyetujuinya? Iya. Saat itu Archana terluka dan dia pincang. Kemudian saat Manaf mendukungnya dan membantunya ke kuil, ya atau tidak? Iya. Dan saat dia mengoleskan sindur di dahinya, ya atau tidak? Iya, Ibu. Mereka berdua duduk di sana seperti suami istri untuk melengkapi ritualnya. Dan itu juga dengan seizinmu. Ya atau tidak? Apa yang Ibu akan katakan? Sayang, kau ini kelihatan lugu, tapi sebenarnya kau ini bodoh. Karena tanpa sadar kau sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Archana berusaha sebisa mungkin untuk mengambil Manaf kembali. Dan dia bisa melakukan apa saja. Dan apa kau tahu, belakangan ini mereka berdua menjadi sangat dekat. Kalau kau tidak percaya,
Beri ibu waktu, maka akan ibu tunjukkan buktinya kepadamu. Dengar sayang, ini saat yang tepat. Lakukan apa saja yang kau inginkan untuk mendapatkan Manaf. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Ibu, seluruh acara hari ini berantakan karena Ajit. Tidakkah menurut ibu sudah bersalah mengundang Ajit ke sana? Satis, Ajit adalah teman masa kecilmu. Iya benar, Bu. Dia temanku saat aku belum tahu karakternya. Tapi sekarang aku sudah mengetahui kebusukannya. Bukan hanya aku saja. Ibu juga tahu. Ibu tidak tahu apa yang dilakukannya kepada Archana. Sampai sekarang. Satis, duduk dan katakan apa yang mau kau katakan. Ibu dengar, Ajitlah yang membuat Archana tidak bisa menjadi menantu di rumah ini, Bu. Dia memang dekat dengan kita. Tapi bukan berarti dia selalu benar. Ibu, dia salah dan akan selalu salah. Apa yang Farsha pikirkan tentang dia, aku rasa benar. Luar biasa. Bagus sekali. Satis, kau baru bertunangan dengannya, tapi kau sudah bicara seperti Farsha. Entah apa yang akan terjadi setelah kalian menikah nanti. Aneh sekali. Anak ibu sudah tinggal bersama ibu selama puluhan tahun, tapi ibu berpikir kalau aku berubah karena seorang gadis. Baiklah. Terserah ibu mau pikir apa. Tidak masalah bagiku. Aku tahu kalau aku tidak bersalah. Ibu, yang paling menyakitkan hatiku adalah kenyataan bahwa bukannya memperbaiki kesalahannya, tapi ibuku mengulangi kesalahannya terus-menerus. Satis. Kenapa? Apa aku salah, Ibu? Hah? Semua masalah ini terjadi karena Ajit. Tetap saja ibu mengundang Ajit untuk datang ke festival Holi besok. Padahal ibu tahu kalau keluarga Farsha akan datang juga. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Ibu berhak memutuskan apa yang pantas dilakukan ataupun tidak. Tapi, asal ibu tahu saja, aku sama sekali tidak menyukainya. Manaf. Archana, ada apa? Manaf, kejadian di rumah ibuku hari ini membuat aku merasa malu. Karena Ajit, kau, ibu dan ayah harus menerima penghinaan Archana, itu. kenapa kau minta maaf? Kau tidak bersalah apa yang terjadi di sana. Jadi kau tidak perlu minta maaf. Sudah, ayo tidurlah, ayo. Manaf, aku mau mengatakan sesuatu. Katakanlah. Kalau kau memang mau, kau bisa melaporkan Ajit ke polisi. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak mau melakukannya. Kalau itu aku lakukan, kedua keluarga akan mendapat masalah. Aku tidak akan menuntutnya. Vandita. Vandita. Ambilkan ibu minum. Vandita, gadis macam apa dia ini? Nanti saat aku mati pun dia tidak akan bangun. Aku harus bekerja untuk mereka, tapi tidak ada yang melakukan apapun untukku. Ya ampun, aduh. Air. Tidak ada air di dalamnya. Ayolah Safita, berdiri dan pergilah minum sendiri. Sepertinya saat ini aku tidak boleh minum. Aku tidak bisa tenang sampai aku mati. Ya ampun. Ya Tuhan. Aku harus mengambilnya sendiri. Aduh ya ampun. Kemana perginya Archana? Di jam seperti ini? Akan kuperiksa kamar mandi.
Manaf, mungkin aku lebih terluka darimu dengan apa yang terjadi. Dan aku rasa itu sebabnya aku meninggalkan pertunangan adikku Farsha dan datang kemari. Percayalah padaku, Manaf, bahwa yang aku lakukan bukan sandiwara. Aku tidak bisa melihatmu, ayah, dan ibu diperlakukan seperti itu dan aku... Kau tidak perlu mengatakan apapun, Archana. Aku mengerti cara berpikirmu dan apa yang ingin kau katakan. Jadi sebaiknya kau tidak perlu memberi penjelasan apapun. Sravani sayang. Sravani sayang. Sravani, ayo bangun sayang. Ibu, Ayo. ada apa? Ibu sudah bilang kan, kalau ibu akan mendapatkan buktinya. Sekarang sudah saatnya. Ada apa malam-malam begini, Bu? Ibu tadi ingin mengambil minum dan ibu melihat Archana tidak ada di tempat tidurnya. Apa yang dilakukannya di kamar Manaf jam 2 malam seperti ini? Apa yang kau pikirkan? Ayo cepat akan ibu tunjukkan. Ibu akan membuktikannya. Ayo cepat. Ayo. Manaf, aku mau mengatakan sesuatu. Terkadang aku merasa aku tidak berhak menyalahkan Ajit. Karena kami berdua sudah tidak adil padamu. Aku salah besar dengan tidak mempercayaimu hari itu. Dan jujur aku benar-benar merasa bersalah, Manaf. Ajit memang penjahat, tapi penjahat sebenarnya adalah aku. Dan mungkin aku sedang dihukum untuk itu, dan aku akan menerimanya. Hidup kita mengalami perubahan drastis karena kesalahan yang aku lakukan, Manaf. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Harusnya aku yang berkata seperti itu padamu, Manaf. Kenapa kau berulang kali lupa kalau aku sudah bertunangan denganmu? Bahkan sebentar lagi kita akan menikah, Manaf. Aku masih ingat hal itu. Benarkah? Lalu, apa yang dilakukan Archana di tengah malam seperti ini di kamarmu? Manaf, bicaralah. Bicara. Manaf, Archana duduk di sampingmu saat pemujaan Dewa Satya Narayan. Kau membawa Archana ke kuil. Kau oleskan vermilion di dahinya. Aku tetap diam. Aku tidak mengatakan apapun tentang itu, Manaf. Dan hari ini, saat pertunangan Farsha, kalian berdua mengikuti adat sebagai suami istri. Iya kan, Manaf? Sravani, Aku tetap saja diam. Tapi sekarang sudah cukup. Aku tidak bisa menerimanya lagi, Manaf. Aku tidak suka kau bersama Archana atau bicara dengannya. Itu menyakitkanku, Manaf. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tahu, kau tidak suka melihatku menyeret Archana keluar seperti tadi. Tapi apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan, Manaf? Katakan. Karena aku melihat ada gadis lain di kamar tunanganku. Bagaimana aku bisa menerimanya, Manaf? Katakan padaku bagaimana aku menerimanya. Manaf, aku tidak sebaik itu. Manaf, aku tidak bisa melihat semuanya itu lagi. Tidak bisa, Manaf. Tolong coba mengerti aku.
Kakak, Iya, salam. Kak, berikan tasnya. Sudah, biarkan saja. Bagaimana perjalanan ke Pune, Kak? Baik-baik saja. Kasus tanah kita terlalu lama tertunda di pengadilan. Akhirnya bisa diselesaikan. Sekarang katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Dan bagaimana pertunangan Farsa? Apa ada dari keluarga kita yang hadir? Iya, Manaf, Safita, dan aku ke sana. Tapi Kak, kita memang tidak bisa rukun dengan keluarga itu. Apa maksudmu? Semua usaha yang kita lakukan telah gagal. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku berhasil membujuk Safita dan pergi ke sana. Tapi saat kami di sana, kami mendapatkan masalah. Maksudmu? Ayo Kak, akan kuceritakan. Apa kalian tahu kalau orang miskin seperti kalian ini? Hei! Paman, Iya. Ini. Paman. Iya. Semoga kau diberkati. Bagaimana keadaanmu? Kakak, Ya, kau sudah pulang. semoga diberkati. Akan aku ambilkan teh. Iya. Hena, dengar aku baik-baik. Aku berhasil menahan diri atas sandiwaramu kemarin. Tapi mulai sekarang, kalau kau melakukan sesuatu yang tidak aku suka, maka kau akan tahu akibatnya. Ingat itu. Hei, aku tahu segalanya. Kau memang sengaja membuat Sravani dan Manaf bertengkar. Kau mencoba merusak hubungan mereka. Kau sudah membuat aku dan Manaf juga bertengkar. Agar kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi, dengar aku baik-baik. Dengarkan. Kalau kau melakukan seperti itu lagi, aku pasti tidak akan membiarkan kau melakukannya. Dan aku juga punya banyak cara untuk membuatmu mengerti. Apa kau jelas, gadis jahat? Dasar gadis jahat. Kasetnya. Berikan kasetnya. Aku butuh kaset itu. Apa? Kaset? Apa kau tidak tahu? Bukti untuk melawan Ajit ada di kaset itu. Aku butuh kaset itu sekarang juga. Berikan padaku. Ayo cepat. Apa yang kau pikirkan? Apa kau menyayanginya? Berikan padaku. Cepat berikan padaku. Jangan membuatku marah. Berikan kasetnya padaku. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Manaf! Manaf! Ini, bawa kaset ini. Pergi ke kantor polisi dan tuntut dia. Tuntutan pada siapa? Ini keterlaluan. Kau bertingkah seolah-olah kau ini tidak tahu apapun. Buatlah tuntutan untuk Ajit, orang yang tidak tahu malu itu. Secepatnya pergilah ke kantor polisi, lemparkan kaset ini ke wajah polisi itu, dan suruh mereka agar mereka menangkap Ajit. Tidak, Bu. Aku tidak akan membuat tuntutan.